Sepertinya akhir tahun ini bakal banyak peristiwa politik yang menarik, malah mungkin asik untuk kita ikuti. Mengapa begitu? Ada beberapa rentetan kejadian yang sulit bagi kita menahan geli. Pengamat politik Rocky Gerung berterima kasih kepada Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais. Jadi terima kasih saya diundang karena Pak Amin tahu saya punya otak, Edo tahu saya punya otak. Nanti ada partai yang mulai nyinyir, Rocky Gerung non muslim ngomong di partai muslim. Itu artinya partai dengkul karena takut mengundang saya. It's okay. Soalnya makin hari politisi bukan makin matang, tapi kayak bulu ayam masuk telinga. Geli rasanya. Setelah kelucuan pertama bersumber dari Koalisi Perubahan, atau bahasa Pak Zulfan itu sebagai koalisi yang berubah-ubah, kini muncul kelucuan baru lagi dari Partai Umat. Bukan hanya karena Pak Amin merasa di-ghosting Pak Prabowo, bukan hanya ketua umumnya Mas Ridho menyatakan partainya berpolitik identitas, tapi kayaknya jurkam mereka itu Pak Rocky Gerung. Apa ini tidak bikin ketawa coba? Apa enggak tambah asik lagi menikmati politik jelang berakhirnya masa jabatan Pak Jokowi? Para pelawak itu mengira kita semua rakyat Indonesia masih mudah dibodohi. Seperti saat Pak Amin Rais masih sering berada di mimbar-mimbar orasi. Waktu menyelenggarakan Rakernas, kalau partai-partai besar mengundang Pak Jokowi dengan hiburan komika atau menampilkan Cak Lontong untuk menghibur. Tetapi Partai Umat berbeda, mengundang Pak Rocky Gerung untuk melawak. Bagi saya memang lucu sekali. Dan berpikir, ini keseriusan para petinggi Partai Umat mau ikut kontestasi pemilu 2024. Pak Rocky bilang, hanya Partai Umat yang berani mengundang karena dia punya otak. Justru pernyataan itu sebenarnya menghantam para peserta Rakernas. Lah bagi saya, banyak parpol menggelar acara partai, tidak mau menghadirkan Pak Rocky, karena parpol lain sudah tahu apa yang dipikirkan Pak Rocky. Sementara Partai Umat harus mengundang Pak Rocky supaya mereka berpikir. Yang tidak mengundang Pak Rocky disebut partai dengkul, sebab takut. Pak Rocky mengklaim bakal kampanye untuk Partai Umat. Tentu siapapun bebas berkampanye jika waktunya sudah tiba. Tentu dengan batasan-batasan yang telah diatur dalam undang-undang. Pak Rocky juga mendukung apa yang disuarakan Ketua Umum Partai Umat, Mas Ridho Rahmadi, yang menyatakan Partai Umat berbasis politik identitas. Dan itu akan membedakan dengan partai lainnya. Mereka akan menjadikan masjid untuk membangun perjuangannya. Karena bagi Partai Umat, politik di dalam masjid tidak dilarang. Yang dilarang itu politik provokasi. Benarkah begitu, Mas Ridho? Anda yakin dengan yang Anda ucapkan itu? Lalu jika Pak Rocky Gerung yang akan jadi juru kampanye pada pemilu 2024, dia akan diusung kemana-mana, berbicara di masjid meski dia non-muslim. Beranikah kalian mewujudkannya? Pak Rocky berada di mimbar masjid berbicara politik? Konyol lagi. Partai Umat sudah mantap mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Makin lengkap sudah persepsi publik atas rekam jejak itu. Siapa yang bisa menolak klaim Pilkada DKI 2017 merupakan pilkada yang syarat dengan politik identitas? Siapa yang bisa menutup mata? Berbagai negara di Timur Tengah tercerai-berai gegara politik identitas, yang sebagian diantaranya didengung-dengungkan di atas mimbar masjid. Tidakkah kita belajar dari berbagai negara yang mengalaminya? Apa perlu kita merasakan sendiri perang antar saudara, konflik sesama agama, berkelahi dengan sebangsa? Saya kira tidak akan yang bersedia mempertaruhkan masa depan bangsa ini hanya gegara pilihan presiden. Narasi Partai Umat yang akan membangun politiknya dengan politik identitas direspon PKS untuk husnuzon atau berbaik sangka. Kita belum mendengar suara dari Demokrat dan Nasdem.
hadirnya Pak Anies dalam acara partai yang menyatakan bahwa politik identitas harus disikapi dua parpol yang berideologi nasionalis itu. Apa jadinya jika hal-hal seperti itu dibiarkan saja? Jangan pernah mempertaruhkan masa depan bangsa atas nama apapun. Persatuan itu harus jadi perekat utama, sehingga perilaku yang mengarah pada perpecahan harus dihentikan. Tidakkah Nasdem maupun Demokrat tidak khawatir bagaimana negeri ini maju apabila narasi yang mengandung potensi perpecahan dibiarkan saja? Atau jangan-jangan memang Pak Anies ini sudah mulai dibiarkan oleh anggota koalisi perubahan? Bangsa ini adalah bangsa besar dengan budaya adiluhung yang secara alam bawah sadar punya alarm, punya kewaspadaan yang besar. Bangsa Indonesia bukan tidak pernah mengalami konflik etnis, konflik suku, konflik agama, dan untungnya itu terjadi di beberapa wilayah saja. Ingat kerusuhan 98, konflik Poso, kerusuhan Sampit, konflik Ambon. Betapa kita harus mengingat benar, hal itu tidak boleh terulang kembali. Tidak ada kelompok, komunitas, bahkan partai politik yang mengusung politik identitas. Ya harus kita kubur bersama-sama. Dia tidak boleh tumbuh, berkembang, apalagi bermekaran. Pengalaman Pilkada DKI sejatinya tidak hanya terjadi di wilayah DKI semata. Narasi-narasi politik identitas di DKI jangan sampai terjadi di 2024. Karena memecah persatuan dan dampaknya mengerikan sekali. Pada tahun 2017 itu, meski yang pilkada di DKI, tetapi narasi politik identitas menyebar ke seantero negeri. Mimbar-mimbar agama, ceramah, pengajian, serta dakwah yang semestinya mengajarkan persatuan justru berisi kebencian kepada orang lain. Bahkan pada orang yang tidak mendukung Pak Anies meski sesama Muslim. Ketidakhadiran Pak Prabowo bisa jadi karena tahu beliau tidak bisa lagi sembarangan hadir dalam sebuah acara atau ketika diundang. Harus mulai memilah dan memilih, datang dan hadir di tempat yang tepat yang bisa memberi dampak elektabilitas. Mungkin Pak Prabowo banyak belajar dari Pak Jokowi ketika proses kampanye atau sebelum pencalonan akan datang dan hadir di acara yang mampu meningkatkan elektabilitasnya. Itu juga dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo. Itu pula yang menjadikan Pak Amin Rais mencak-mencak, sudah tidak hadir, tidak juga memberitahu alasannya. Ya wajar saja beliau tidak hadir Pak Amin. Kalau toh pun hadir, buat apa? Apa manfaatnya untuk Pak Prabowo? Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya berikutnya. Salam sedulur Kendal, sedulur Widya. Thank you.